pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga telur ayam semakin mahal di pasaran. Telur retak menjadi incaran warga Kota Mataram. Dua remaja ditangkap polisi di Lombok Timur karena membobol sebuah retail modern. Lestarikan lingkungan. Bekas lokasi penambangan pasir di Lombok Tengah disulap menjadi taman wisata alami. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram semakin mahal 2 pekan setelah Lebaran Idul Fitri. Di Pasar Kebun Roy Ampenan, pedagang menjual telur ayam Rp58.000 per papan, naik Rp6.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan dipicu belum normalnya pasokan telur dari peternak lokal usai Lebaran dan naiknya harga pakan ternak sejak sebulan lalu. Karena harga telur mahal, warga ramai berburu telur retak yang dijual Rp48.000 per papan, lebih murah dari telur normal. Telur retak menjadi alternatif pilihan karena harganya yang lebih terjangkau. Macam ukuran sih ya, kalau yang kecil di posisi 53, yang tanggung di posisi 55, yang besar di posisi 58. Ini melebihi harga waktu menjelang Idul Fitri kemarin. Kalau Idul Fitri kemarin berapa? Idul Fitri kemarin dia di tempat di angka 55 yang besarnya, 50 yang tanggungnya, yang kecilnya di bawah 50. Ini yang naik telur apa saja Bu? Hampir semua telur puyuh mengalami kenaikan, bebek juga, ayam negeri juga. Pedagang berharap harga telur normal kembali dan pemerintah mencukupi pasokan di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Renteng Praya, Lombok Tengah masih mahal usai Lebaran Idul Fitri. Kenaikan signifikan terjadi pada 2 komoditas utama, yakni bawang dan cabai, akibat minimnya pasokan sejak Lebaran lalu. Bawang merah yang semula dijual Rp30.000, kini naik hingga Rp40.000 per kilogram. Bawang bombay juga ikut naik Rp10.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan bawang putih dari Rp30.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara cabai rawit juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Disusul cabai kering dari harga Rp120.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Kemarin kan 100, 120. Kenaikan harga tersebut terjadi sejak menjelang Lebaran akibat tingginya permintaan dan minimnya pasokan dari distributor. Nah ini bawang apa? Bawang lokal. Ya. Sejak kapan? Dari 1 minggu. Berapa harganya? Sekarang 35 sampai 40. Kemarin? Kemarin 30. Ini naiknya karena memang nggak ada stok atau Nggak ada stok. Beli tiap hari. Ya, makanya itu kan naik terus. Bawang lokal itu kemarin itu sampai 40 per kilo di Baritais. Ya. Kalau sini kita jual lebih. Berapa di sini? Ya paling 42, 43 lah. Oh. Dulu sebelum naik berapa harganya? Belum naik itu ya sampai 27. 27. Sekarang 42. Bawang 42. Itu bawang lokal. Itu bawang lokal. Kalau bawang bombay? Kalau bawang bombay dari 330 per karung itu sekarang sudah 650. Pedagang memprediksi kenaikan harga bahan pokok dan bumbu dapur masih akan terus terjadi karena belum normalnya pasokan usai Lebaran.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dua remaja belasan tahun ditangkap polisi di Kabupaten Lombok Timur karena membobol sebuah retail modern di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia. Keduanya dilaporkan pengelola toko yang kehilangan sejumlah barang berharga dengan barang bukti rekaman kamera pengawas yang terpasang. Polisi akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka berinisial SH dan H, 16 tahun, di rumahnya di Desa Sukamulia dalam 2 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka masuk ke toko dengan menjebol atap bangunan menggunakan tang dan linggis. Mereka berhasil membawa kabur komputer kasir, ponsel, dan rokok dengan total kerugian hingga puluhan juta rupiah. Yang diambil pelaku? Yang diambil kalau berdasarkan pengakuan dari pelaku ini yang kita temukan ada handphone, kemudian monitor kasir, kemudian TV, dan sejumlah rokok berbagai merek. Barang ini sempat dijual mah? Barangnya sebagian sudah dijual dan ada yang sebagian sudah dikonsumsi sendiri. Atas perbuatannya, kedua tersangka tetap diproses hukum dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pria berinisial ZN alias Jaber, 43 tahun, dan HO alias Otok, 31 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya ditangkap di rumah salah seorang tersangka di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, usai membungkus narkoba dan akan dibawa ke pemesannya. Polisi menyita 9 paket narkotika siap edar seberat 4,88 gram, ponsel, dan dompet kulit yang digunakan menyembunyikan narkotika. Kedua tersangka sehari-hari bekerja sebagai montir di sebuah bengkel motor dan menjual narkotika di kawasan wisata Senggigi. Pada saat dilakukan penggeledahan, didapatlah satu buah dompet berwarna merah yang berisi 9 klip plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang mempersiapkan poketan-poketan tersebut. Tersangka menolak disebut pengedar karena ia sengaja membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri. Alasan jual sabu? Bukan jual, untuk pakai sendiri. Pakai sendiri. Emang dah lama make sabu? Enggak lama. Kan make. Enggak. Pas kita kerja baru make, kalau enggak. Oh, kerja di mana? Kerja perbaiki motor. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.